Selamat pagi dan shalom. Senang berjumpa lagi melalui mimbar Nazaret Bersabda dalam pemberitaan firman Tuhan bagi jemaat sekalian. Dan mari saya mengajak di pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas melanjutkan kerja kita di sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya untuk mendengar sabdanya dan memohon berkat-Nya untuk menyertai kita di sepanjang hari ini dalam aktivitas kita masing-masing. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, bersabdalah kiranya Engkau di pagi hari ini untuk membekali kami supaya kuat di dalam iman dan tetap mempercayai bahwa firman-Mu itu adalah sumber kehidupan bagi kami, penuntun dan pemimpin untuk kehidupan kami sebagai orang beriman. Dengan firman-Mu kami diarahkan supaya hidup dengan takut akan Tuhan dan melakukan segala aktivitas berdasarkan iman, pengharapan dan kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersabdalah, kami mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dan mendengar firman. Saya memilih membacakan dalam kitab Kejadian pasal 39 khusus ayat 1 sampai 6. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6 bagian A yang berkata begini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Yusuf di rumah Potifar. Judul dari pembacaan firman Tuhan kita, yang sekali lagi terdapat dalam kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Namun yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bercerita tentang apa yang dikerjakan oleh Yusuf ketika dia dijual oleh orang Ismail kepada Potifar. Dan
Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka apapun saja yang dia kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan tidak saja kehidupan Yusuf secara pribadi, tetapi juga keluarga Potifar. Karena sejak dia dibeli oleh Potifar dari orang Ismail dan Yusuf tinggal di rumah keluarga Potifar, maka dia menjalani kehidupan, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Walaupun mungkin di hati kecilnya ada rasa sedih karena betapa teganya kakak-kakaknya menjual dia hanya karena sakit hati, hanya karena cemburu, hanya karena dengki, karena dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf menjadi anak kesayangan dari ayahnya. Dan Yusuf sekali lagi walaupun mungkin di hati kecilnya dia merasa sedih sampai hati ngonik kakak-kakak jual pak kita. Padahal kita tidak melakukan kejahatan. Tetapi apa boleh buat, hidup harus terus dijalankan. Maka dia terus dengan sukacita bekerja, kesulitan dan kesusahan, karena dia merasa kakak-kakaknya itu dia merasa bahwa kakak-kakaknya tega menjual dia. Dia pada akhirnya menyerahkan kehidupan kepada Allah dan Allah menyertai dia. Allah memberkati dia dan berkat-berkat itu juga boleh disaksikan dan ada dalam kehidupan keluarga Potifar. Baik yang dimiliki yang ada di dalam rumah maupun yang ada di ladang. Semua milik kepunyaan daripada Potifar yang dipercayakan dalam tanggung jawab daripada Yusuf, kecuali mengatur makanan untuk Potifar. Itu tidak diizinkan karena bagi orang Mesir itu najis jika orang Mesir makan bersama atau menikmati makanan yang disiapkan oleh orang bukan orang Mesir. Jadi karena itu untuk makanan daripada Potifar tidak dalam pengaturan daripada Yusuf. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kecewa boleh kecewa, tetapi jangan sampai kekecewaan itu mematahkan semangat hidup. Belajar dari Yusuf, meskipun dia kecewa, meskipun dia sakit hati, tetapi dia terus melanjutkan hidup dan menunaikan tugas tanggung jawab bahkan kewajibannya dengan penuh sukacita. Hasilnya luar biasa. Tuhan memberkati, membuat berhasil apa yang dikerjakannya. Kita pun pasti ingin untuk diberkati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan di sepanjang hari ini, kita berharap supaya boleh berhasil. Tetapi tidak saja juga keberhasilan atau berkat itu dinikmati sendiri, tetapi boleh juga dinikmati oleh orang lain. Karena itu, biarlah ketika kita hadir di suatu tempat, kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Dan berbagai-bagai hal yang menjadi tantangan dan pergumulan sekali lagi dihadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan teruslah bekerja menunaikan apa yang wajib untuk kita kerjakan. Seperti Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, kerjakanlah segala sesuatu dengan sukacita, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi tantangan, pergumulan, kekecewaan, rasa sakit hati karena mungkin diasingkan atau tidak dipedulikan, akibat kedengkian, akibat kemarahan, akibat dari
rasa cemburu dari orang-orang lain. Janganlah itu menjadi batu sandungan bagi kita, karena kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dia dapat mengubah pahit menjadi manis, dan dia dapat mengubah kesulitan menjadi sesuatu hal yang mudah. Dia dapat mengubah kesedihan menjadi sukacita yang mendatangkan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua dengan keberhasilan dan berkat-berkat-Nya di hari ini melalui tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kehidupan yang boleh kami dengarkan bersama di pagi hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui kerinduan kami sebagai orang beriman, supaya selalu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kami setiap hari dibuat berhasil oleh Tuhan. Seperti Yusuf yang meskipun dia terjual oleh saudara-saudaranya, dia harus terasing dan hidup di tempat asing baginya, tetapi itu tidak menjadi halangan baginya untuk tidak melanjutkan hidup yang adalah anugerah Tuhan. Tidak menjadi beban yang membuat dia putus asa, dan karena itu dia tidak dengan semangat untuk melanjutkan hidup ini, tetapi sebaliknya dia terus menjalani kehidupan ini dengan terus menaruh keyakinan percaya pada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Yusuf diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan tidak saja dia secara pribadi diberkati, tetapi juga berdampak berkat itu bagi keluarga Potifar, baik yang ada di dalam rumah maupun yang ada di ladang, diberkati oleh Tuhan. Dan kami rindu Tuhan supaya berkat-Mu kepada Yusuf itu juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Maka tolonglah kiranya kami, supaya kami tidak saja menjadi pendengar firman yang setia, tetapi juga pelaku-pelaku firman yang setia. Tolonglah juga kami supaya selalu taat dan setia kepada Tuhan, dengar-dengaran dan patuh kepada Tuhan dengan sukacita, mau melakukan setiap kehendak firman Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi lebih berarti di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, tugas-tugas kami, aktivitas-aktivitas kerja kami, di rumah, di kantor, atau dimanapun saja kami, Tuhan utus untuk berkarya. Semuanya kami serahkan saja kepadamu di dalam tangan-Mu yang kuat dan perkasa. Ini doa kami Tuhan, ampunilah kami dari setiap kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.